filosofis dalam pengembangan kurikulum menurut Majir pada tahun 2017 merupakan sebuah asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia terdapat pada Pancasila, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila di Pancasila tersebut harus diajarkan kepada peserta didik. Karena filsafat dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan pendidikan, kurikulum menempati posisi strategis dalam menentukan kualitas output pendidikan. Kurikulum selalu berubah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, yang juga merupakan dampak dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum tidak statis, tetapi dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya. Dalam perkembangan dan perubahan yang ada dalam kurikulum yang dimaksudkan untuk menjadi yang lebih baik dari kurikulum yang ada sebelumnya. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan ditentukan lebih dahulu diikuti standar isi. Yang kedua, kurikulum 2013 menekankan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, pada kurikulum 2013 dari kelas 1 sampai 6 SD mata pelajarannya adalah tematik terpadu. Yang D, kurikulum 2013 standar proses terdiri dari pendekatan ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kurikulum 2013 lebih condong ke aliran filsafat idealisme, aliran filsafat pendidikan perennialisme, dan esensialisme. Kurikulum 2013 didasarkan pada filsafat idealisme yang memiliki pandangan ontologis bahwa realitas spiritual, moral, dan mental itu bersifat stabil dan tidak berubah. Spiritualitas keagamaan, perilaku moral, dan sikap mental yang ideal itu sama dari zaman dulu sampai sekarang, tinggal mengikuti ajaran yang otoritatif. Contoh penerapan dalam kurikulum 13 adalah agama dipelajari secara aspek doktrin untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai living religion. Contoh, sholat, puasa, dan zakat dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aliran filsafat pendidikan perennialisme, tujuan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran adalah untuk memproses peserta didik menjadi orang yang rasional dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Pengetahuan yang menjadi muatan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengetahuan warisan dari generasi terdahulu. Studi yang permanen dan pengetahuan yang selalu relevan pada segala zaman. Guru berperan dan bertugas membimbing para siswa agar dapat berpikir secara rasional. Secara metodologis, ragam metode yang dapat digunakan dalam penyampaian materi sejalan antara lain menggunakan metode Socrates. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Melalui ceramah lisan, guru sebagai tutor atau narasumber dalam pembelajaran. Pengajaran nilai tradisional secara eksplisit. Guru menjadi model atau suri tauladan dalam pembelajaran. Konsen utama kurikulum adalah mata pelajaran klasik, analisis, literal, dan kurikulum konstan. Kecenderungan utama kurikulum adalah karya-karya besar, proposal, paideia, mata kuliah dasar umum. Filsafat pendidikan esensialisme didasarkan pada filsafat idealisme dan realisme. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong perkembangan intelektual individu dan untuk mendidik orang yang cakap. Pengetahuan menurut aliran ini adalah keterampilan esensial, akademik, penguasaan konsep, dan prinsip-prinsip mata pelajaran. Guru memiliki otoritas pada bidang studi yang ditekuninya dan pengajaran eksplisit nilai-nilai tradisional. Fokus kurikulum pada keterampilan mendasar, mata pelajaran esensial antara lain bahasa Inggris, sains, sejarah, matematika, dan bahasa asing. Tren kurikulum yang terkait antara lain kembali kepada dasar, literasi budaya, dan keunggulan dalam pendidikan. Berdasarkan filsafat esensialisme, dalam kurikulum 2013, guru juga mengajarkan cara hidup dan tradisional yang hidup di dalam masyarakat yang mencakup aspek nilai, perilaku, dan sikap. Hal ini mencakup ajaran agama dan ajaran budaya yang hidup di masyarakat.
Sebagai contoh, bagi siswa muslim akan diajarkan tentang dasar agama Islam, yaitu syahadatain, sholat, puasa, zakat, dan haji. Siswa muslim juga diajarkan tentang rukun iman yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada adanya hari akhir, dan iman kepada takdirnya baik yang baik maupun takdir yang buruk. Contoh lainnya, siswa Jawa akan diajarkan tentang muatan lokal berupa bahasa Jawa, tradisi Jawa, kesenian Jawa, dan permainan tradisional. Siswa harus memiliki literasi melek budaya sehingga kehidupannya tidak mengalami ketercerabutan budaya. Identitas budaya yang dimiliki siswa menjadi modal kultural yang menjadi fondasi kehidupan siswa. Karakteristik kurikulum merdeka yang pertama adalah karakter Pancasila. Pada penerapannya berbentuk pembelajaran proyek. Yang kedua, berbasis kompetensi, yakni fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, artinya fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian muatan lokal sesuai dengan konteks daerahnya. Konsep pendidikan melalui Merdeka Belajar dalam perspektif filsafat konstruktivisme, progresivisme, memiliki konsep yang sama dan tujuan yang sama, yaitu menuntut lebih baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Filosofi progresivisme berpandangan bahwa siswa harus progresif, bertindak konstruktif, berpikir kritis. Hal ini tentunya relevan dengan konsep pendidikan Merdeka Belajar yang dilaksanakan, yang saat ini memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Konsep pendidikan melalui Merdeka Belajar menghadirkan ruang alam yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan dirinya sendiri, sehingga tujuan pembentukan individu yang berkarakter tercapai. Contohnya adalah anak belajar secara mandiri. Keterampilannya tentu akan diperkuat dan dia akan terus termotivasi untuk belajar dan meningkatkan keterampilannya. Siklus pendidikan ini dibangun sepanjang hayat, berdasarkan kebebasan belajar dan bereksplorasi sesuai minat dan bakat anak. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, silakan untuk dikoreksi. Bisa kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.